Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang hujan perbuatan batil, membuang hujan perbuatan ingkar, membuang hujan perbuatan sesat, membuang hujan perbuatan setan berdasarkan Al-Quran. Turunnya hujan hanya Allah yang menurunkan, seperti turunnya mukjizat kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi hanya Allah, hanya mukjizat nabi-nabi tersebut bersifat indrawi atau sesaat. Tetapi turunnya hujan adalah mukjizat Al-Quran yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Jadi hujan hanya Allah yang menurunkan seperti mukjizat. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Ini firman turunnya hujan, Arada ayat 17, mukjizat Al-Quran. Turunnya hujan salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Nah, seperti mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu, ini juga bukti kebenaran karena sama-sama Allah yang menurunkan. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Rasional ini ilmu kauniyah atau ilmu ilmiah, yaitu ilmu hidrologi. Petunjuk kelola turunnya hujan, mukjizat Al-Quran. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini adalah animasi jika turun hujan di bumi, ada buihnya dan ada arus yang mengalir. Nah, firman-Nya juga ada buih yang mengambang. Nah, ini cocok. Jadi tadi kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu firman, ini cocok dengan firman-Nya, dengan peristiwa alamnya atau ciptaannya. Jadi firman-Nya sama dengan ciptaannya, itu benar. Ini adalah bukti kebenaran. Ini petunjuk Allah, kemudian penjelasan-penjelasan dari Allah. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini faktanya juga begitu. Kalau ada buih ini akan hilang, tertiup angin. Ini dalam firman-Nya juga hilang penjelasannya. Jadi cocok antara firman dan ciptaannya atau peristiwa alamnya. Itulah bukti kebenaran. Ini adalah kelola hujan yang salah. Tadi ada dua pilihan atau perumpamaan batil dan benar. Firman-Nya sama dengan ciptaannya. Sekarang kelola hujan yang benar. Penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini faktanya atau peristiwa alamnya atau ciptaannya, hujan meresap tetap di bumi. Jadi sama, benar, bukti kebenaran, firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini benar. Jadi petunjuk kelola hujan yang benar dan yang batil. Jadi kalau dibuang itu batil, yang benar diresapkan atau disimpan. Mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran,
membuang hujan perbuatan batil. Barusan saya jelaskan, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, membuang hujan, mengingkari nikmat. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini firman-Nya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi hujan dibuang itu mengingkari nikmat Allah, akhirnya dapat musibah yaitu banjir. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Nah, ini hujan dipergilirkan siang malam, dalam setahun juga 6 bulan hujan, 6 bulan kering, terus beda tempat, beda lokasi, dipergilirkan besarnya dan besar kecilnya, curahnya. Nah, seperti itu faktanya. Mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, membuang hujan perbuatan sesat. Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, tadi sebagai petunjuknya. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, nah saya jelaskan tadi surat Ar-Ra'd, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sudah saya jelaskan di surat Ar-Ra'd. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Ini tafsir Indonesianya, diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal, artinya satu, menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Nah, kalau kita milih yang batil berarti kita milih kesesatan. Ini penjelasannya, tadi keterangan-keterangan yang nyata. Bendanya ada yaitu hujan. Kemudian petunjuk-petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, kita dituntun oleh Allah supaya kita memilih yang benar. Karena yang hak itu dilarang, batil, salah. Jadi udah diberi petunjuk, kita harus mengikuti. Sudah 3 terbukti kebenarannya, perbuatan sesat, membuang hujan. Kemudian mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, membuang hujan, mengikuti setan. Al-Baqarah ayat 208. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Allah tersebut. Al-Quran surat Ali Imran ayat 60. Sebaliknya, kebatilan itu datangnya dari setan, musuh Allah, dan musuh hamba Allah yang beriman. Maka Allah melarang kita untuk mengikuti setan. Ini firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Nah, itulah larangan Allah. Kita nggak boleh melakukan perbuatan batil karena itu mengikuti setan. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan sebuah kebatilan bermakna dianya telah mengikuti setan yang dilarang Allah SWT, dan siapa saja yang melaksanakan sebuah kebenaran maka sesungguhnya ia telah mengikuti Allah SWT. Nah,
Ini selama ini hujan dibuang, itu sudah saya jelaskan tadi, bukti kebenarannya bahwa itu batil, petunjuk Allah. Jadi semua yang saya sampaikan ini berdasarkan kalam Allah, sudah cukup jelas. Jadi sebaiknya kita memilih yang benar, karena memilih yang batil itu kita mengikuti setan. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.